wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigeti Wirawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Perkenalkan, nama saya Niken Agnes Avasera, NPM 1910202025. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat video tutorial proses pengerjaan SPSS untuk materi descriptive analysis, uji validitas, uji reliabilitas, dan regression. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial pengerjaan SPSS untuk materi analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas, dan analisis regresi linier. Untuk yang pertama yaitu analisis deskriptif. Langkah pertama kita tuliskan nama, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, 4 gaji, dan 5 umur. Untuk nama tipenya string, untuk jenis kelamin sampai umur tipenya numerik. Di win nama ini terserah kalian mau mengisikan berapa. Kalau saya di sini mengisikan 10 nama. Untuk valuesnya jenis kelamin, di sini saya mengisikan 1 laki-laki dan kedua perempuan karena jenis kelamin hanya terdiri dari 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau di pekerjaan saya mengisikan 4 jenis pekerjaan yaitu PNS, wira swasta, mahasiswa, dan karyawan. Tapi di sini terserah kalian mau mengisikan jenis pekerjaan apa saja. Kemudian kalau kalian sudah membuat tabel seperti ini, kita masuk ke data view. Di sini tuliskan nama, terserah Anda siapa saja dan jumlahnya berapa saja. Kemudian masukkan nomor dari jenis pekerjaan tadi, jenis kelamin tadi, dan tuliskan nomor dari jenis pekerjaan tadi, serta tuliskan gaji nominalnya terserah kalian mau diisi berapa saja, dan umurnya juga terserah kalian ya mau diisi berapa saja. Kemudian untuk menganalisis deskriptif itu kita klik menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif, lalu kita masukkan umur ke kolom variabel dan gaji karyawan. Ini yang jenis kelamin sama pekerjaan tidak usah guys. Ini dikembalikan dulu, lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Kita kembali lagi, kita klik menu analyze lagi, deskriptif statik, dan kemudian ke menu frekuensi. Untuk yang ini, yang dimasukkan ke kolom variabel yaitu jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Lalu kita klik OK, dan akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Untuk N yaitu N adalah menunjukkan banyaknya data. Lalu minimum itu menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang telah diuji. Maksimum menunjukkan nilai maksimum dari data yang diuji. Min menunjukkan rata-rata dari data yang diuji. Standard deviation menunjukkan penyimpanan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Di sini jenis kelamin memiliki jumlah 10 dan pekerjaannya jumlah 10. Jenis kelamin laki-laki memiliki frekuensi 4, jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi 6, dan jenis pekerjaan PNS memiliki frekuensi 2, wira swasta memiliki frekuensi 2, mahasiswa memiliki frekuensi 4, dan karyawan memiliki frekuensi 2. Untuk total keseluruhan jenis karyawan yaitu 10. Ini adalah langkah-langkah dari analisis deskriptif. Untuk frekuensi itu menunjukkan jumlah, misal laki-laki sebanyak 3 atau perempuan sebanyak 2. Untuk person menunjukkan presentasi, misalnya 40%, 60%, dan total keseluruhan 100%. Untuk valid persen itu menunjukkan persentase untuk data yang terisi, misalnya persen jika tidak masing-masing atau data hilang. Untuk kumulatif persen yaitu menunjukkan kumulatif dari valid persen.
Ini adalah langkah-langkah analisis deskriptif. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya teman-teman. Yang kedua yaitu langkah-langkah pengerjaan SPSS untuk materi uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya kita bisa memasukkan data hasil jawaban dari responden dari kuesioner yang telah disebarkan ke dalam Excel untuk membantu menjumlah data-data yang sudah terkumpul. Kemudian jika data sudah terkumpul seperti ini, bisa dikopikan datanya ke dalam aplikasi SPSS pada menu data view seperti ini. Di sini saya membuat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel motivasi X1 dan X2 variabel biaya inovasi dan Y yaitu kinerja karyawan. Untuk menguji validitas, langkahnya yaitu pertama klik analyze, kedua klik menu correlate, kemudian private. Di sini kita masukkan per variabel. Yang pertama yaitu variabel motivasi terlebih dahulu yaitu X1. Lalu kemudian kita masukkan ke kolom variabel. Kemudian klik, jangan langsung di OK, kita klik paste terlebih dahulu agar hasilnya singkat. Kita tambahkan kata with, kemudian klik run selection. Nanti akan muncul data seperti ini. Dan ulangi untuk variabel X2 dan Y2. Caranya sama. Klik menu analyze, correlate, private. Kita ganti yang dimasukkan yaitu variabel X2 yaitu budaya inovasi. Lalu klik paste. Tambahkan kata with, klik run. Dan yang ketiga yaitu untuk variabel Y, klik analyze, correlate, private, masukkan variabel Y ke dalam variabel kita paste, tambahkan kata with, kemudian klik run. Nah, nanti akan keluar tabel validitas correlation seperti ini. Ini adalah tabelnya per variabel. Dari hasil analisis didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel. Saya N-nya membuat 30. Untuk R tabel 30 yaitu sebesar 0,361. Di sini hasil saya yaitu lebih dari 0,361, berarti data yang saya ujikan bisa dikatakan valid. Kemudian kita lanjut untuk uji reliabilitas. Caranya kita kembali pada data view. Yang pertama klik analyze, kemudian kita klik scale. Lalu reliability analyze, dan kita masukkan semua variabel kecuali X1, X2, dan Y1. Itu tidak ya. Kita masukkan. Lalu kita klik statis, kemudian centang menu scale if item deleted, kemudian continue, kemudian klik OK. Nanti akan muncul kolom seperti ini, kolom reliability scale all variable.
Menurut Singgih Santoso, dikatakan reliable jika nilai kerombak alfa lebih besar dari R tabel. Namun, menurut Nunalili dalam Imam Ghazali dikatakan reliable jika nilai kerombak alfa lebih besar dari 0,6. Di sini nilai kerombak alfa saya yaitu 0,947. Berarti dengan demikian data yang saya ujikan dikatakan reliable. Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien kerombak alfa pada variabel motivasi lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, kuesioner mengenai variabel motivasi dinyatakan variabel. Tabelnya seperti ini. Jika kalian membutuhkan data untuk di print out, kalian bisa mengkopinya di Word ya teman-teman. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengerjaan SPSS untuk materi analisis regresi linier. Istilah regresi pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton pada sebuah karya tulisnya yang terkenal. Analisis regresi dilakukan suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh antara variabel. Karena sebab akibat, maka dalam regresi terdapat variabel yang menjadi sebab, yaitu variabel bebas atau X, dan variabel yang menjadi akibat disebut variabel terikat yaitu Y. Di dalam asumsi klasik regresi linier memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama normalitas, yang kedua non-multikoliniaritas, yang ketiga non-heteroskedasisitas, untuk yang keempat yaitu autokorelasi. Untuk langkah pertama uji analisis regresi linier yaitu yang pertama adalah klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Masukkan di sini untuk yang dependen kita masukkan kinerja karyawan. Karena adalah kinerja karyawan yaitu variabel yang berpengaruh, dan independen kita masukkan untuk yang independen kita masukkan motivasi dan budaya inovasi. Karena motivasi dan budaya inovasi merupakan variabel bebas atau variabel yang tidak memengaruhi. Kemudian jangan langsung di OK, kita klik menu statistik, kita centang menu estimate, kemudian modified, lalu collinearity diagnosis, dan yang terakhir yaitu klik menu Durbin-Weston, kemudian continue. Lalu kita klik menu plots, masukkan untuk yang Y yaitu kata spreadsheet, dan untuk yang variabel X kita memasukkan separate. Klik continue, kita klik menu, kemudian kita klik menu normal probability plot, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar tabel seperti ini. Untuk lebih mudah untuk menganalisis data, kita pindahkan tabel-tabel regresi dari atas sampai bawah ke dalam Word. Seperti ini. Yang pertama yaitu persamaan regresi, tabelnya yaitu dikopas dari tabel koefisien. Yang dimasukkan adalah kolom B dan standard error.
A. Dependent variable atau kinerja sama dengan kinerja karyawan, yaitu memiliki rumus Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Sama dengan seperti ini, 1,094 plus 0,543, X1 plus 0,395 X2, yang artinya A sama dengan 1,094, artinya apabila motivasi X1 dan budaya inovasi X2 diasumsikan memiliki pengaruh sama dengan 1, maka kinerja karyawan sebesar 1,094. B1 sama dengan 0,543, artinya apabila motivasi X1 naik 1 satuan dan budaya inovasi X2 tetap, maka kinerja karyawan sebesar 0,543. B2 sama dengan 0,395, artinya apabila budaya inovasi X2 naik 1 satuan dan motivasi X1 tetap, maka kinerja karyawan naik sebesar 0,395. Yang kedua yaitu koefisien determinasi atau tabel model summary. Tabelnya ini dikopas dari tabel model summary. Dari tabel ini. Jadi tabel ini kita kopaskan ke Word. Yang dimasukkan tabel R dan R square serta adjust R square. A. Prediktor konstan yaitu budaya inovasi dan motivasi. B. Dependent variable yaitu kinerja karyawan. Artinya nilai R square sama dengan 0,971 menunjukkan besarnya variasi motivasi X1 dan budaya inovasi X2 dalam menjelaskan variasi kinerja karyawan Y adalah sebesar 97,1%. Berarti masih ada variabel lain sebesar 2,9% yang dapat menjelaskan variasi kinerja karyawan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Bisa juga dengan adjust R square, tapi semestinya digunakan untuk pemilihan model terbaik. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Ini dikopi dari tabel ANOVA. Tabel ANOVA yaitu ini. Kita copy, dimasukkan ke Word. Lalu kita masukkan tabelnya yang sum of square, DF, min, F, sama sig. A. Uji F, pengaruh secara simultan, dilihat dari tabel ANOVA. Nilai hitung sama dengan 4,50878, dilihat dari tabel F. Lebih dari F tabel 3,35 atau nilai sig yaitu 0,000 kurang dari 0,5. Artinya HO ditolak. Secara bersama-sama, motivasi X1 dan budaya inovasi X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Y. Catatan, untuk mencari F tabel, caranya dengan melihat kolom DF1 dan kolom DF2. DF1 yaitu K, yang artinya banyak variabel bebas, dan DF2 yaitu N, min K, min 1, sama dengan N banyaknya data. Yang B yaitu uji T, pengaruh secara parsial atau individu, dilihat di tabel koefisien. Koefisien yaitu tabelnya yang ini. Ini ya teman-teman, tabel koefisien ini dipindahkan ke Word. Pada uji T, untuk motivasi X1, nilai T dihitung sama dengan 2,178 lebih dari T tabel atau alfa per 2,27 sama dengan 2,052 atau nilai sig sama dengan 0,038 kurang dari 0,05 yang artinya hipotesis ditolak. Artinya motivasi X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Y. Untuk budaya inovasi X2, nilai T dihitung sama dengan 1,539 kurang dari T tabel atau alfa per 2,27 sama dengan 2,057 atau nilai sig sama dengan 0,135 lebih dari 0,05 yang artinya hipotesis ditolak. Artinya budaya inovasi X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Y.
Jika kurang dari berarti tidak berpengaruh dan jika lebih dari berarti berpengaruh. Implementasi asumsi klasik pada regenerasi terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama normalitas. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dan berdistribusi normal. Berarti ini adalah normalitas. Yang kedua yaitu syarat multikolineritas. Itu tabelnya diambil dari tabel koefisien. Dan heterogenitas yaitu terdapat pola. Ini adalah non heterogenitas. Non heterogenitas menunjukkan keadaan di mana residual mempunyai nilai varian yang sama besar. Sebaliknya, jika residual mempunyai nilai varian yang berbeda-beda, berarti terjadi kasus heterogenitas. Untuk yang normal itu titik-titiknya tidak boleh membentuk pola. Ini mohon maaf, contohnya saya tidak normal karena polanya membentuk garis. Yang keempat yaitu autokorelasi. Ini di-copy dari tabel model summary yang menyatakan nilai Durbin Waston DW yang dihasilkan adalah 1,997, nilai DU 2,30 sama dengan 1,57 sehingga 4 min DU sama dengan 4 min 1,57 sama dengan 243. Dapat disimpulkan nilai Durbin Waston DW terletak antara DU sampai dengan 4U sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Catatan nilai DU dicari dari tabel Durbin Waston dengan cara mencari pertemuan antara kolom K sama dengan variabel dan baris N dengan banyak data. DU syaratnya yaitu DU kurang dari DW dan kurang dari 4 serta 4 kurang dari DU. Berikut adalah langkah-langkah dari regression. Demikian adalah video proses pengerjaan SPSS dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.